Kita kembali lagi ya pembikinan video asah kebatinan. Kebetulan kita malam ini bikin video di majelis. Karena di majelis ini juga ada sosok-sosok biasanya ketika kita ngaji, kita istighosahan, kita kumpul di sini ada sosok-sosok juga yang mendekat. Nah, sosok-sosok itu apa aja, terus apa tujuannya? Yuk mari kita korek bersama. Tadi kita sudah hasil mediumisasi. Kalau saya pribadi nembus alamnya ya. Saya tembus alamnya, dunia gaibnya yang ada di sini. Jadi ada apanya. Saya dapat informasinya, jadi saya nembus, nggak bertanya tapi saya nembus alamnya. Karena ketika saya pribadi buka gerbang gaib, saya undang nggak mau. Yang biasa nampak di sini tuh nggak mau mendekat gitu loh. Malah saya dituntun ke tempat dia. Nah,
Tapi sebelum saya bercerita banyak, ini ada dua tadi yang juga melakukan mediumisasi. Ada Pak Kiainya Mas Hakiman dan juga ada Pak Yudi ya. Pak Yudi. Kita tanya satu-satu dulu. Dari Pak Kiainya dulu ini, dari Mas Hakiman ini. Gimana ini informasi yang didapatkan dari hasil mediumisasi ini tadi gimana ini? Kalau saya lihat itu, saya cuma melihat sekilas yang anak kecil yang kesini. Anak kecil? Iya. Anak kecil saya yang tahu. Itu dari mana anak kecil itu? Main atau bagaimana? Main, jelas main. Jadi ketika tadi Mas, mungkin pas saya buka gerbangnya, mungkin dari goib itu ada anak kecil datang. Jadi yang ketembus Mas Hakiman ada sosok anak kecil datang ya? Iya. Karena memang kalau ketika portal gaib atau gerbang gaib itu terbuka, itu bangsa-bangsa jin-jin yang melihat ada terbuka itu seneng. Jadi dia berdatangan. Jadi bahasa wonge kepo, ada apa itu kok gerbangnya terbuka. Nah ternyata yang nemuin Mas Hakiman ini anak kecil ya? Kecil lah. Terus selain itu? Selain itu saya itu nggak konsentrasi lagi sih. Karena tadi ada kendala, jadi konsennya hilang. Yang membuat konsen itu tadi hilang kendalanya. Nah, ini sekian Mas Hakiman. Iya, sekian aja. Jadi intinya jadi ketika gerbang gaib terbuka, hasil mediumisasi dari Mas Hakiman itu ada sosok anak kecil yang datang ya. Jadi ada sosok anak kecil yang datang. Tadi itu di pintu. Di pintu ini belakang ini datang aja. Terus kalau dari Mbah Yudi ini, saya yang dirasain pertama cuma bayangan-bayangan aja. Terus yang kedua cuma hawa panas. Jadi ketika belajar tadi interaksi ternyata hanya rasa hawa yang dirasakan panas. Mungkin ada benturan energi dari portal gaib itu tadi. Karena dia juga tak suruh buka juga portal, mungkin entah belum sempurna atau bagaimana, nanti kita dalemin lagi. Nah terus kalau dari saya, hasil penembusan gaib saya. Jadi ketika saya tadi melihat, ingin melihatkan wujud gaib yang di sini, yang biasa nampak kadang kita kalau ngaji, kalau kasih dosa kayak tadi. Pokok pas kumpul di sini, ini biasanya di jendela ini. Nampak di jendela ini kayak lewat gitu. Nah saya sebenarnya pengen tahu itu siapa gitu loh. Nah terus dianya saya suruh nampak, maksudnya nampak ke saya mau komunikasi, nggak mau, malah dituntun ke alam dia. Jadi saya memasuki dimensi gaibnya dia. Nah, ternyata ini di luar dugaan saya juga, ternyata di samping ini, di belakang kami ini, ternyata ada sebuah istana bangsa jin. Tapi istana bangsa jin itu jin Islam. Jadi di belakang sini ada istana megah, bentuknya kayak masjid tapi kuning semua. Tapi di alam gaibnya ya, bukan di nyatanya. Di alam gaibnya itu di sini belakang itu ada istana jin. Nah terus goib-goib tadi ketika kita ngaji, ketika kita melakukan perbuatan baik di sini, istighosah dan sebagainya, itu dia datang loh sebenarnya. Dia datang karena dari kita juga nggak welcome, jadi dia nggak masuk ke area sini, jadi cuma lihat-lihat di sini. Nah, jadi kalau dilihat dari segi gaib, di belakang ini ada istana jin tapi berbentuk masjid. Ya kalau dilihat ke dalamnya, dari saya masuk ke dalam, ngakunya ya jinnya jin muslim atau jin Islam. Mungkin itu yang bisa kami semua di sini haturkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.